Salam sejahtera Waalaikumsalam. buat kita semua. Dan terima kasih sudah berkenan aktif ikut dalam Zoom, terutama pada saat hari ini, yaitu materi servis dokumen dan IBT yang diembankan dari BBU kepada saya. Kita santai aja, Pak. Kalau ngantuk silakan ngopi, ingin ngerokok silakan ngerokok, tapi yang penting jangan ditinggalkan saya sendirian ya sampai selesai ya. Karena saya tidak mengajar, Pak. Misalkan, dan yang saya sampaikan hanya yang terpenting-terpenting saja, yang endingnya nanti Bapak bisa menjawab saat ujian lesan atau ujian modeling. Karena servis dokumen nanti selain diujikan secara JAT, ujiannya secara lesan. Per person satu-satu, Pak, nanti. Makanya Bapak harus siap mulai awal, jangan sampai ketinggalan satu sesi pun. Karena saya tidak mengulang-ulang secara teori, saya sampaikan nanti langsung kita praktek, kita coba secara Zoom bagaimana ujiannya yang dipertanyakan dan jawabannya seperti apa. Itu aja. Jadi mohon nanti kiranya ikutin, kalau memang belum jelas atau belum tahu, silakan langsung ditanyakan. Untuk awalan kita perkenalkan, nama saya Ibu Janudi, saya masih aktif di Kementerian Perhubungan, yaitu di KPLP Tanjung Perak, cuma kantornya masih ada di JB saat ini. Jadi saya online melalui JB kawasan Freeport di Manyar, Gresik. Jadi hanya sebatas kenal aja. Nanti kalau memang Bapak memerlukan share atau tukar pengalaman dalam hal patroli di laut, monggo silakan, walaupun di luar pelajaran. Untuk materi servis dokumen, semuanya yang harus dikuasai yaitu hanya 3 buku dinas. Kalau saya dulu ngambil ORU, pelajarannya mulai list yang ada, itu kurang lebih ada 7 buku list, semuanya kita pelajarin. Tapi sekarang dipercepat dan diperpendek waktunya, minimal 3 buku ini harus kita kuasai. Kenapa harus 3? Karena minimal di kapal itu yang terpenting adalah 3 buku servis dokumen ini. Kalau kita tidak mengetahui cara penggunaannya atau untuk apa masing-masing dari buku yang ada itu, maka kita ya sama aja, tidak komplain dengan ORU-nya, hanya sertifikasinya aja punya, tapi tidak bisa mempergunakan bukunya. 3 buku itu minimal Bapak harus hafal judulnya dan masa berlakunya. Judul dan masa berlakunya di awal. Kalau memang mau nyatet silakan, saya ejakan nanti judul masing-masing bukunya dan masa berlakunya. Karena tiap-tiap buku servis dokumen itu ada masa berlaku. Sama dengan halnya dengan almanak nautikal, pasang surut, dan buku-buku petunjuk dinas yang lain yang ada di kapal maupun di stasiun darat. Jadi yang pertama yang kita pelajarin adalah list 5. Tahu namanya harus list 5, kenapa? Itu sudah urut-urutannya dari AIMO. Yang terbitkan adalah ITU, bagian dari AIMO. ITU itu International Telecommunication Union, yang
bagian dari AIMO secara internasional menerbitkan buku servis dokumen ini. Judulnya dari list 5 itu adalah List of Ship Station. List of Ship Station. Kalau bahasa Indonesianya daftar stasiun kapal. Jadi nanti isinya tentang stasiun-stasiun kapal. Station itu bukan berarti dia dalam kategori kayak stasiun kereta api, bukan ya. Tapi namanya station itu adalah tempat di mana komunikasinya seorang operator. Ya kalau di kapal berarti di tempat komunikasi atau di anjungan. Kalau kapalnya besar ada ruangan sendiri namanya ruang Markonis dulu bahasanya. Karena saya dulu juga mantan Markonis yang sekarang sudah tidak menjadi Markonis lagi, tapi sudah di darat, tapi ya masih berkecimpung dalam hal kegiatannya pemeriksaan radio. Judul dari list 5 ini, melihat dari judulnya sudah kelihatan isinya adalah tentang stasiun kapal. Apa saja di dalamnya, nanti kita pelajarin hal-hal yang terpenting saja. Tidak secara keseluruhan mulai dari part 1 sampai seksi atau aneks terakhir. Enggak. Kita hanya yang terpenting yang diujikan, yaitu part 3, bagian terpenting dari tiap buku atau tiap list, tiap servis dokumen itu adalah part 3. Part 3 itu yang paling utama dan yang kita cari nanti saat ujian. Isinya apa? Mulai dari awal, namanya aja list of ship station, berarti keterangan atau daftar tentang stasiun-stasiun kapal. Nanti saya share setelah selesai secara lengkap apa saja yang harus kita hafalkan, yang harus kita pelajari. Kalau masalah hafalnya, tidak mungkin Pak harus hafal, tapi minimal bisa menggunakan dari tiap-tiap bukunya. Dari mulai pertama, seksi 1, seksi 2, seksi 3, seksi 4, sampai aneks. Aneks itu tambahan. Dan yang terpenting nanti yang kita pelajarin adalah seksi 3-nya. Kalau dalam nanti secara praktek di kelas, nanti kita sampai bisa, sampai tahu, sampai hafal apa sih isi dari masing-masing buku servis dokumen itu. Oh ya, untuk masa berlakunya ya, untuk list 5, itu masa berlakunya diterbitkan setiap 1 tahun sekali. Dan tambahannya itu diterbitkan atau diperbarui setiap 3 bulan atau suplemennya. Suplemen itu disisipkan di saat ada data-data baru setiap 3 bulan. Jadi nanti kalau ditanya list 5 dan masa berlakunya, judulnya adalah List of Ship Station. Daftar stasiun kapal, masa berlakunya setiap 1 tahun dan suplemen 3 bulan. Saya bacakan dulu secara keseluruhan dari ketiganya, nanti biar dicatat atau direkam. Yang penting Bapak tahu minimal judulnya dulu. Dari judulnya nanti bayangannya kan tahu, oh buku list ini isinya ini, buku ini isinya ini. Masing-masing dari list itu beda-beda. Yang list 5, list of ship station 1 tahun 3 bulan. Yang kedua adalah list 7A. List 7A agak panjang. List of call sign and numerical identities. Jadi sign dan nomor identitas penting lainnya seperti Inmarsat number, MMSI number, satelit number, cell call number. Jadi nanti kita kalau tahu call sign
tapi belum tahu itu miliknya siapa, nanti mencarinya di list 7A. Dan juga perlu diingat, cover atau sampul masing-masingnya itu juga berbeda. Kalau list 5 tadi biru muda, kalau list 7A itu kuning, kalau list 4 biru tua. Jadi nanti biar nggak salah ngambil, sampai yang pertama salah ngambil, yang dicari pasti nggak akan ketemu. Jadi harus diingat buku, judulnya, warnanya. Dan di sampul itu ada 3 bahasa, nanti ambil yang tengah-tengah. Karena tiap buku ini diterbitkan dalam bahasa asing semua. Tapi ambil yang paling mudah, bahasa Inggris. Jadi nanti ambil yang di tengah-tengah bahasa Inggris saja. Nanti kalau memang saat ujian nggak hafal, bisa dibaca dan dilihat sampulnya. Jadi jangan sampai salah covernya atau sampulnya. Untuk list 7A tadi, masa berlakunya yaitu diterbitkan setiap 2 tahun sekali dan suplemen atau tambahannya 3 bulan. Judulnya List of Call Sign and Numerical Identities, masa berlakunya 2 tahun dan suplemen 3 bulan. Sedangkan yang ketiga adalah list 4. List 4 ini yang paling banyak nanti ditanyakan saat ujian dan paling banyak materi atau praktek yang dipertanyakan dalam list 4. Jadi kita perdalam nanti list 4, khusus list 4 itu ada mulai seksi 1 sampai seksi 4, itu sangat berhubungan, beda dengan list yang lain, karena di situ ada perhitungan biaya, ada frekuensi-frekuensi dari keterangan-keterangan stasiun radio pantai. Judulnya list 4 yaitu List of Coast Station, daftar stasiun pantai. Semuanya berlaku adalah internasional. Jadi kalau mencari nama stasiun radio pantai, jam kerjanya jam berapa, frekuensi kerjanya frekuensi berapa, cara panggilannya di mana, terus dia mempunyai service station atau dinas station apa saja, di situ nanti keterangan yang ada di list 4. Masa berlakunya list 4 2 tahun dan suplemennya diperbarui setiap 6 bulan. Jadi judulnya List of Coast Station, masa berlakunya 2 tahun dan suplemen diperbarui setiap 3 bulan sekali. 6 bulan sekali. Oke, kalau sudah, kita bedah satu-satu mulai dari list 5. Seperti apa isinya. Saya ambilkan yang asli aja. Bisa kelihatan, Pak? Atau kurang besar? Bisa kita zoom dari sini, Bapak. Oke, bisa di zoom ya, berbesar ya. Bisa, Bapak, di layar HP kita zoom. Oh iya, oke. Oke, ini list 5. Judulnya apa tadi, Pak? Pak, katanya ada judul dari list 5. Apa judulnya? List Judulnya of Ship list 5 Station. ini yang diterbitkan itu yang setiap tahun. Ya, judulnya. Minimal harus tahu. Nanti karena yang ditanyakan nanti pertama kali ujian, sebutkan
judul dari buku masing-masing servis dokumen yang Anda pelajari. Pasti Pak ditanyakan nanti. Walaupun nggak hafal yang lainnya, minimal judulnya tahu. List of ship station. Ya, list of ship station, daftar stasiun kapal. Sorry. Oke, isinya yaitu berisi keterangan tentang stasiun kapal yang dilengkapi radiotelegrafi dan teleponi, stasiun kapal yang memiliki stasiun satelit, dan stasiun kapal yang dilengkapi dengan stasiun bumi bergerak. Isinya itu. Tapi yang terpenting adalah nanti yang kita fokus, kita pelajarin, yaitu pada part 3. Part 3 itu berisikan tentang keterangan stasiun kapal, mulai dari call sign, nomor MMSI, terus jenis kapalnya apa, AAIC-nya apa, negara mana, dan lain-lainnya tentang keterangan kapal. Tapi sebelumnya kita harus tahu seksi pertamanya, yaitu berisikan tentang simbol, singkatan, dan kode-kode yang ada di part sesudahnya. Jadi dalam buku itu tidak ditulis secara jelas, tapi berupa simbol, singkatan, dan kode. Dan itu yang harus kita tahu. Tidak harus hafal, Pak. Tapi nanti saya jamin kalau ikut dari awal, terus saat praktek di kelas, hafal dengan sendirinya, Pak. Kita nanti latihan berulang-ulang. Asal ngikutin, nggak ditinggal ngopi, pasti bisa. Makanya kalau dari awal ikut serta aktif, saya jamin pasti bisa, Pak. Tapi kalau sudah ditinggal hanya ikut absen aja, ya saya jamin tola-tole nanti kalau ujian. Pasti nggak akan bisa. Seksi 1 itu berisikan simbol, singkatan, dan kode. Yang ada di seksi 3 nanti yang terpenting. Kalau seksi 2-nya tidak pernah ditanya diujikan berisikan apa. Jadi kita langsung aja pada seksi 3 isinya seperti apa. Yang nggak penting nggak usah, Pak. Eman-eman waktunya. Nah, ini simbol-simbol yang ada di seksi 1 yang harus dihafal. Ini minimal simbol yang terpenting, Pak. Silakan di screenshot. Nanti kalau lupa bisa dicari screenshotannya. Kalau nanti Bapak melihat dari materi yang saya kirimkan, kelamaan, Pak. Pokoknya saya sampaikan sampai kepingin cepat bisa, ikutin aja, Pak. Saya tidak akan menyesatkan. Oke ya, kalau sudah di screenshot, ini yang pertama simbol negara. Karena kalau ditulis semua, Pak, negaranya itu jelas tidak cukup, Pak, bukunya. Bukunya satu buku list itu kurang lebih tebalnya 10 cm. Setebal ya paling enggak 3 kalinya yellow page. Kalau dulu pernah tahu yellow page, daftar-daftar telepon masih ada dulu Telkom itu. Singkatan-singkatan ini, singkatan yang umum. Jadi nanti kalau kita baca 3 kali, mungkin langsung tahu, oh ARS Arab Saudi, B Brasil, DNK Denmark, GRC Greece, Indonesia INS, bukan INA ya, bukan INA. INS, Nur, Norway, USA, Amerika, HGG, Hong Kong, dan lain-lainnya. Singkatan yang umum. Tapi kalau tentang kapal, jenis-jenis kapal, ini juga umum, hampir bisa diartikan singkatan bahasa Inggris, tapi ada
maknanya yang mungkin masih belum umum. Terus Papa 5 PL, place worship. Ini nanti kita temui di part 3. Dan pasti akan ditanyakan saat ujian. Kapal itu jenisnya apa? Tinggal menyebutkan aja. Kalau FV ya fishing vessel. Kalau GV government ship, government vessel atau kapal pemerintah. MM merchant ship, kapal niaga. NF river vessel, kapal sungai. PL pleasure ship, NS naval, kapal AL, SV kapal penolong. Dan ini yang unik adalah kapal XX, kapal yang tidak ditentukan jenisnya. Ini jenis atau klasifikasi kapal secara umum, general classification. Dan nanti ada lagi individual classification di bawahnya. Ini sebenarnya banyak, cuma nggak tertulis semua, terutama klasifikasi individual pada merchant ship atau kapal niaga yang paling banyak. Ada BLS, buoy ship, Charlie Alpha Cargo, Charlie India Tango itu tanker secara umum. Tanker itu ada tanker oil, ada tanker curah. Kalau yang tanker minyak itu oil nanti simbolnya, tapi kalau tanker yang secara umum CIT. FRT ferry, Golopsera warship kapal perang, MTB-nya motor boat atau kapal tempel, mesin tempel, PA-nya passenger ship atau kapal penumpang, PCH barge carrier, yacht, kapal yacht. Ada lagi nanti banyak, ada gen, ada tag, itu singkatan-singkatan yang umum nanti yang kita temukan saat di part 3. Terus singkatan yang lain ini tidak seberapa penting, hanya perlu diketahui aja seperti AIC itu apa. AIC itu kalau singkatannya Accounting Authority Identification Code, nanti ketemu juga di part 3 di tabel pertanggungjawaban biaya komunikasi. AIC cancel FR itu mata uang resmi, tidak menggunakan dolar Pak, tidak menggunakan rupiah, tapi menggunakan gold francs atau emas murni. Jadi tidak sembarangan komunikasi. Kalau dari antar kapal ke station itu menggunakan tarifnya itu gold francs. Terus yang lainnya Mars, Maritime Mobile, SS, NPDP, Nairobian Direct Printing, itu sistemnya yang Nasdaq. Terus SART itu alatnya, Search and Rescue Transponder. Kalau SAT nanti juga ketemu, SAT itu berarti nomor satelit atau number satelit. SDR ini sama dengan Gold France, Special Drawing Right, standar mata uang, sama dengan Gold France. Kalau yang lainnya singkatan-singkatan nanti banyak, tapi yang terpenting adalah yang saya sampaikan tadi, hubungannya dengan bis 5, yaitu jenis kapal. Terus simbol-simbol ini, simbol yang berhubungan dengan AAIC. Kalau Indonesia, India Alpha. Tidak seberapa penting. Nah, ini seksi yang terpenting yang saya sampaikan tadi. Silakan, ini di screenshot juga.
keterangan seluk-beluk stasiun kapal. Karena nanti di buku yang sebenarnya tidak ada keterangan ini. Yang ada hanya nomor kolom yang di bawah. Untuk bisa membaca, mengartikan, harus tahu kolom-kolom itu berisikan apa saja. Silakan judul kolomnya ini di screenshot, nanti kalau tidak hafal tinggal melihat lagi. Oke, sudah? Kalau sudah, saya jelaskan kolom per kolomnya. Mulai dari kolom 1. Di seksi 3 ini nanti ada keterangan-keterangan kapal, dan satu kapal itu hanya keterangannya satu baris saja. Mulai kolom 1 sampai dengan kolom 11. Dan itu yang harus kita baca, kita pelajari. Kalau bisa membaca itu, mengartikan, berarti sudah bisa. Untuk mengartikan itu harus tahu apa sih isi kolom yang ada di seksi 3 ini. Mulai dari kolom nomor 1. Kolom nomor 1 itu berisikan tentang nama kapal. Tinggal baca. Nama kapalnya apa. Jadi ini satu baris saja. Keterangan satu kapal itu satu baris. Kolom 2A. 2A itu yang ini, yang kecil. Nah, ini 2A. Call sign dari kapal. 2B-nya MMSI. MMSI itu apa fungsinya nanti dijelaskan di pelajaran JMDSS. Dan hampir sekarang semua kapal itu wajib memiliki MMSI number. Kolom 3, ini kolom 3 berisikan negara. Kapal itu milik negara mana. Kolom 4 ada 4 yang kecil, ada 4 yang lebar. 4 yang kecil ini menunjukkan live wrap yang dilengkapi radio. Kalau Bapak pernah tahu enclosed skoci yang warnanya orange, yang besar, biasanya di kapal-kapal besar, kalau kewajibannya JT 1500 ke atas, itu harus sudah memiliki skoci yang ada radionya. Jadi tidak semua kapal memiliki, tapi kalau sekarang sudah banyak. Jadi jumlah live wrap atau skoci penolong yang ada radionya. Tinggal berapa dia punya. Sedangkan yang kolom sebelahnya, masih kolom 4, adalah F dan SAR yang dimiliki oleh kapal tersebut. Dan ini ditunjukkan dengan kode dan singkatan. Kodenya nanti ada EPEP jenis A, B, C, D, E, F, dan SAR jenis G. Selain tahu kapal itu memiliki EPEP jenis apa, kita nanti harus tahu frekuensi dari masing-masing EPEP-nya. Jadi nanti kalau ditanya, minimal kita harus tahu, Pak, artinya BE1 itu apa, BE1, G2 itu apa, itu yang ada di kolom 4. Dan pasti ditanyakan saat ujian lesan. Kalau nanti Bapak bisa menguasai mulai kolom 1 sampai kolom 11, berarti sudah lulus, Pak, sudah bisa. Bisa di ujian lesan, CAT-nya pasti bisa. CAT itu hanya ngambil dari yang saya sampaikan ini. Nanti kita perjelas apa saja isi
dari masing-masing kolom. Sekarang saya jelaskan judul kolomnya dulu. Terus kolom 5, ini kolom 5, yang ada kursornya ini saya arahkan. Ini kolom 5 ada MM, PL, XX. Ini adalah klasifikasi secara umum. Dan sebelahnya klasifikasi secara khusus. MM, berarti kapal niaga. PL, kapal pesiar. XX, berarti ya kapal yang tidak ditentukan jenisnya. Ada lagi FV, fishing vessel. Ada GV, government vessel atau kapal pemerintah. Sedangkan kapal secara khususnya di sebelahnya, ini penjelas dari kapal secara umum. Kayak ini MM, XXX, kapal niaga, jenis khususnya tidak diketahui. PL, MTB, kapal wisata, jenis motor boot atau motor tempel. TAG, kapal niaga, jenis tugboat. Gampang, Mbak. Nanti pelan-pelan pasti tahu dan bisa. Untuk kolom berikutnya yaitu kolom 6, jenis dinas. Yang dimaksudkan jenis dinas di sini, kapal tersebut berfungsi dalam komunikasi itu untuk umum atau mempunyai dinas tertentu dan memiliki jenis dinas komunikasi apa saja. Itu yang dinamakan jenis dinas. Bukan dinas resmi atau dinas yang lain-lain, bukan. Di sini nanti ada dinas secara internasional dan jenis layanan. Kalau dinas yang secara internasionalnya ini huruf pertama ini yang agak hitam. Kalau yang dinas secara khusus atau jenis layanannya nanti diartikan huruf demi huruf. Charlie ini melayani apa, Delta melayani apa, Romeo melayani apa, nanti saya jelaskan. Terus kolom 7, jam dinas. Jam dinas ini adalah konsekuensi dari kapal yang harus dijalankan. Dan rata-rata kalau jam dinas kapal itu adalah HX, dan dinas kapal jam dinas tidak ditentukan atau tidak tentu. Jam dinas sakara PDW. Kalau H8 jarang, apalagi H24 nggak mungkin. Walaupun operatornya di atas kapal ada 3, nggak mungkin dia komunikasi 24 jam. Kalau HX kebanyakan pasti, karena HX itu tidak tentu. Nanti mau buka jam berapa saja, kalau sudah HX, ya aman, Pak. Tapi setidaknya saya sampaikan, saya wasiatkan pesan moral selama saya pemeriksaan, Pak. Kalau saya tanya terhadap mualimnya, terhadap operatornya, rata-rata jawabannya hampir sama. Pernah nggak dibuka SSB-nya atau komunikasi menggunakan SSB? Rata-rata tidak pernah, Pak. Paling VHF. Dan kalau bisa, SSB atau radio MFHF itu dihidupkan aturannya dalam 1 hari itu minimal jam silent period. Jam silent period itu tiap jam ada 2, lebih 5, dan lebih 35. Karena di situ ada berita-berita penting yang harus kita dengarkan. Walaupun kita tidak ngomong, minimal tahu, Pak. Frekuensinya di mana? Nah, ini harus kita hafal juga. Kalau silent periodnya teleponi ada di 2182. Kalau silent periodnya telegrafi ada di 500 kHz.
Tapi kewajiban kita kalau berlayar minimal monitornya di 6215, Pak. Jangan sampai SSB itu nggak dihidupkan sama sekali. Karena nanti di saat kita butuh, di saat emergensi, kita pergunakan, belum tentu bisa matching, belum tentu bisa bagus, belum tentu bisa sempurna. Tapi kalau dibuka tiap hari, otomatis radio itu bahasanya dipanasin, Pak. Kalau sudah pernah dihidupkan sekali aja dalam satu hari dipakai, suatu saat bisa bagus dan sempurna. Dan rata-rata yang kebanyakan takbut paling komunikasinya sama agent atau sama pemilik kapal, apalagi kapal ikan itu tidak dialokasikan dalam buku list yang ada, Pak. Karena sudah ada aturan, bahkan kita itu pernah ditegur oleh penerbangan Australia dan penerbangan Amerika. Frekuensi mereka dipergunakan oleh kapal ikan yang memang notabene kita maklum dia tidak tahu aturannya. Dipikir pokoknya punya radio saya pergunakan frekuensi sembarangan. Bahkan powernya besar-besaran, Pak, sampai tembus ke seluruh dunia. Jadi saat mereka komunikasi terganggu, apalagi kalau dalam orari radionya orang diberikan itu sampai power besar-besaran, terus lomba power besar-besaran, wah itu sangat mengganggu komunikasi kalau frekuensinya tidak diatur. Jadi kalau kita di stasiun kapal atau maritime channel itu sudah diatur, Pak. Makanya radionya kalau di kapal ya harus radio marine. Jangan sampai radio yang tidak marine. Kalau radio marine itu sudah dialokasikan frekuensinya berapa, channel-channelnya berapa. Jadi itu, Pak, ya. Nanti kalau sudah di kapal, pesan saya, karena di saat kita butuh atau emergensi, ya kita nggak tahu, Pak, nasib orang itu kadang-kadang ada apa bahasanya itu apes, ada apesnya. Kalau kita butuh komunikasi, PHF nggak bisa, otomatis larinya ke SSB. Walaupun ada HP ya. Sekarang Starlink atau HP yang lain, sinyal di kapal, kalau ombak besar, kemiringan 5 derajat juga tidak bisa. Dia ada elevasinya, ada toleransinya. Apalagi sampai kapal-kapalnya kecepatannya lebih dari 10 knot. Itu juga tidak stabil. Makanya yang paling efektif adalah radio SSB. SSB itu harus tahu penggunaannya, juga harus tahu stasiun mana yang harus kita hubungi, stasiun terdekat. Nah, untuk mengetahui itu, kita belajarnya di sini, di servis dokumen, melihat di nanti list 4, daftar stasiun radio pantai, frekuensinya berapa, jam berapa yang harus kita hubungi. Kita mau menghubungi sewaktu-waktu harus kita tahu panggilannya apa, call sign-nya apa, itu ada semua di list 4. Oke, Pak, kita lanjutkan. Kolom berikutnya yaitu kolom 8 dan kolom 9. Ini tidak usah dihafalkan nanti bandnya, batasan bandnya, tapi yang dihafalkan adalah isinya. Biasanya ditanyakan kolom 8 itu berisikan apa? Kolom 9 berisikan apa? Kalau 8 itu band frekuensi telegrafi, kalau 9 band frekuensi
teleponi. Jadi bandnya kalau 8 ada XYZ, ada batasan bandnya ada, tapi nggak usah dihafalkan, biar nggak beban banyak. Kalau band telefoninya band T, band U, band V. Tapi nanti kalau ada memiliki band satelit, dia ada hurufnya S di salah satu atau keduanya. Dan ada di keterangannya nanti ada satelit number. Seperti contoh di bawah ini. Nah, ini ada paling bawah. Ada band S, band STUV. Nah, di sini ada keterangannya satelit number. Untuk kolom 10, ini yang disebut AAIC atau kode kuasa perhitungan. Fungsinya, setiap kita komunikasi dengan lawan bicara kita harus menyampaikan kode ini, kode AAIC. Apalagi saat berhubungan komunikasi dengan stasiun radio pantai. Pasti ditanya nanti AAIC-nya apa. Karena kode ini adalah kode yang sudah ditunjuk oleh pemilik kapal untuk menyelesaikan biaya komunikasi. Jadi kalau tidak menyertakan ini, sama halnya nanti siapa yang bertanggung jawab, siapa yang membayar, nggak tahu. Makanya setiap kapal ada namanya AAIC atau kode kuasa perhitungan. Untuk kolom 11-nya yaitu keterangan dari kolom sebelumnya. Nanti kalau ada keterangan-keterangan di kolom 11 pasti diikutin dengan angka. Angka inilah menunjukkan tabel yang dijelaskan. Contohnya ini, ada angka 2 POR. Berarti kolom 2 yang dijelaskan. Sorry, 3 POR. 3 itu adalah negara. Berarti negara itu bagian dari Portugal. Nah ini, ada angka 1, X. 1 itu nama kapal. Kalau X berarti dia pernah ganti nama. Ini nama kapal yang lama. Kalau ada 2B ini adalah nomor. Kalau SCN cell call number, kalau SAT satellite number. Oke Pak ya, itu judulnya. Silakan sekali lagi saya ingatkan di foto atau di screenshot judul dari kolomnya itu. Nanti biar cepat hafal. Pak, mohon izin Bapak. Siap, silakan. Untuk kuasa mohon ditarik ke atas sedikit Bapak. Ke atas lagi. Ya dikit aja Pak. Ya. Untuk kuasa perhitungan itu untuk bayarnya itu kita melakukan apa Bapak? Tindakan kita itu Pak. Gini Pak, sampean hanya menyampaikan kodenya apa. Nanti urusannya adalah urusannya AAIC ini. Jadi AAIC ini sudah terdaftar Pak, seluruh dunia. Kayak Indonesia, ada India Alpha 01 sampai 28. India Alpha 01 itu punyanya Kementerian Perhubungan. Jadi nanti kalau sampean menyertakan kode ini, yang melakukan transaksi biaya antar negara, walaupun antar stesen dalam satu negara adalah AAIC-nya ini, bukan pemilik kapal, bukan orang kapal. Itu Pak. Jadi fungsinya kode pembayaran atau kode kuasa perhitungan. Jadi tiap stesen, tiap kapal itu memiliki Pak kode AAIC. Jadi nanti yang melakukan pembayaran, karena ini kan berlaku internasional Pak, antar negara. Jadi nanti dicantumkan, contohnya kapal Bapak AAIC-nya India Alpha 02. Sudah tahu semua Pak nanti, ada daftar AAIC, di list 4 juga ada, di list 5 juga ada. Itu ada namanya daftar list AAIC sendiri ada. Jadi nanti dia tinggal mencari, oh AAIC-nya ini.
tinggal menyampaikan ke kuasa perhitungannya. Itu Pak. Bisa dipahami nggak Pak? Siap, Bapak. Terima kasih. Nah, nanti pasti ditanyakan Pak. Ini nggak ada artinya, cuma hanya menyampaikan kodenya apa. Jadi artinya nggak ada. Artinya cuma kodenya ini sampai tinggal baca. Oh, kapal ini kodenya ini. AAIC itu ada di kolom 10. Masalah nanti siapa-siapa, alamatnya di mana, tinggal melihat di daftar list of AAIC ada sendiri. Oke, sekarang ada lagi yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Yang penting silakan dipahami dulu kolom 1 sampai kolom 11 itu isinya apa. Sekarang saya jelaskan per kolom. Kolom 1, nama kapal. Tinggal baca, tinggal melihat di kolom. Kalau ada singkatan-singkatan, itu singkatan secara umum. Tapi kalau ada nama kapal yang sama, untuk mencari dan meyakinkan sampean mencari data kapal, harus sesuai dengan call sign-nya. Kalau ada nama kapal yang sama, nanti call sign-nya diikutkan. Jadi call sign-nya selain di kolom 2, nanti di kolom 1 juga dituliskan. Nanti ketemu Pak, di buku nanti nama kapal yang sama banyak sekali. Jadi kalau call sign-nya sudah pas yang kita cari, berarti udah nggak salah lagi. Meyakinkan data yang kita cari. Oke, kolom 2 juga tinggal baca, tinggal lihat. 2 alfanya call sign, 2B-nya MMSI number. Kolom 3, ini negara. Kalau tidak hafal, tinggal melihat nanti di simbol part 1, simbol negara. Tapi ini adalah simbol-simbol secara umum yang sudah familiar lah. Paling kalau yang belum familiar, yang beberapa aja. Kayak E, Espanyola, terus G, Great Britannia. Kalau yang lain-lain sudah ini S, Sweden atau Swedia. Itu semua ada di part 1, simbol negara. Terus kolom 4-nya, nah ini silakan di screenshot sekalian kolom 6. Kalau kolom 5 tadi sudah. Kolom 4 ini yang tercantum di kolom 4 adalah kode. Jadi kapal itu memiliki EPEP jenis apa saja, hanya dicantumkan kodenya. Ada kode EPEP A, B, C, D, E, F. Sedangkan SART-nya cuma 1. SART 9 GHz. Walaupun sekarang sudah ada SART AIS, tapi belum komplit, belum disosialisasikan, belum diwajibkan. Dan ini EPEP yang masih update, yang masih sering ada di kapal, yaitu EPEP jenis B dan E. Kalau yang lain sudah jarang. EPEP A, frekuensinya 2182 kHz, ini sudah dipergunakan frekuensi mara bahaya teleponi. Ini EPEP lama, sudah hampir nggak ada. EPEP B, ini EPEP penerbangan, sampai sekarang masih 121.5 frekuensinya. Yang C, 243 MHz, juga sudah jarang. Yang D, ini EPEP DSC, yang sekarang dipergunakan frekuensi digital selective call. Juga sudah jarang ketemu. Kalau yang E, EPEP satelit 406, ini yang masih banyak dan masih ada di atas kapal. Dan rata-rata kebanyakan mempergunakan EPEP jenis E. EPEP F, Foxtrot, ini juga penerbangan 1.6 MHz atau 1645 MHz. Sedangkan SART-nya SART 9 GHz. Jadi nanti kalau kita ditanya kapal ini memiliki EPEP jenis apa,
kita harus menyebutkan frekuensinya juga. Contohnya tadi ada kode BE1. Berarti kapal itu memiliki masing-masing satu pada frekuensi B 121.5 dan E 406 MHz. Sedangkan kolom 5 tadi sudah saya sampaikan, ada kelas secara umum, kelas kapal atau jenis kapal, dan kelas secara khusus atau individu. Untuk kolom 6-nya, jenis dinas, ini yang harus sering-sering kita baca, biar cepat hafal. Jenis dinas ini yang paling banyak di kapal adalah Charlie Papa dan Charlie Romeo. Kalau jenis dinas yang lain jarang. Charlie Q ini juga jarang. Paling nanti yang ketemu Charlie Papa. Ini singkatan untuk memudahkan. Charlie Papa itu public correspondent atau korespondensi umum. Kalau Charlie Romeo restricted correspondent, korespondensi umum terbatas. Artinya kalau kapal itu CP atau Charlie Papa, berarti dia bisa dihubungi atau menghubungi semua stasiun. Kalau Charlie Romeo bisa menghubungi tapi terbatas. Tapi kalau CV dia untuk korespondensi perwakilan sendiri, apalagi Oscar Tenggo hanya untuk operasional lalu lintas yang bersangkutan saja. Terus sebelah kanannya di kolom 6 itu ada dua huruf, ada CP, sebelah kanannya lagi ada. Ini menunjukkan jenis layanan atau kapal itu melayani komunikasi apa saja. Kalau hurufnya C, berarti dia melayani telepon call. Kalau hurufnya D, melayani telecall. Kalau O, OBS. Kalau P, fax email. Kalau R, telegram. Minimal, hafalkan huruf C, D, dan R. Yang paling banyak masih kita ketemui nanti di kolom huruf C, D, dan R. C-nya telepon call, D-nya telecall, R-nya radio telegram. Kalau O dan P sudah jarang ada. Oke, sekarang kita lanjutkan penjelasan dari kolom 7. Jam dinas kapal. Jam dinas kapal ini ada 4, kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan kategori 4. Kalau kategori 1 H24, yaitu non-stop 24 jam. Kategori 2-nya H16, 16 jam. H8-nya kategori 3, 8 jam. Kalau di kapal kebanyakan HX. Dinas tidak tetap atau stasiun yang mempunyai jam kerja khusus. Jadi kalau nanti ditanya apa arti HX pada kolom 7 berarti jam dinas tidak tetap. Kolom 8-nya ini batasan bandnya. Nggak usah dihafalkan. Minimal kalau band telegrafi bandnya XYZ. Kalau band teleponi band TUV. Kalau ada huruf S atau band S berarti dia memiliki satelit bergerak maritim atau band satelit. Jadi tidak semua kapal memiliki satelit band, kecuali kapal-kapal yang sudah foreign going, kapal internasional. Itu wajib memiliki satelit band. Karena dia sebagai persyaratan kalau keluar negeri harus punya Inmarsat. Dan kapal-kapal yang JT tertentu sekarang juga harus ada satelit bandnya.
Kolom 10 ini kode AIC-nya, yaitu disebutkan dalam 2 huruf 2 angka. Kolom 10. Jadi ada 2 huruf 2 angka. Contohnya Indonesia berarti India Alpha 01, India Alpha 02, India Alpha 03, sampai India Alpha 28. Untuk kolom 11-nya, keterangan dari kolom 1 sampai kolom 10. Nanti di situ disebutkan angkanya untuk menjelaskan kolom. Berarti angka yang ada tertera di kolom 11 adalah menunjukkan kolom yang dijelaskan. Kalau nanti ketemu SCN berarti cell call number, NBDP number. Kalau ada X berarti nama kapal lama. Kalau satelit, SAT, satelit number. Untuk seksi 4 dan yang lainnya tidak usah saya jelaskan, berat dan tidak pernah ditanyakan sampai di situ. Minimal sekarang kita langsung seperti ini penampakan yang ada di part 3. Kalau tadi sudah saya jelaskan, minimal ada gambaran. Sekarang saya coba, silakan nanti aktif semuanya Pak, biar saya tahu masih ada orangnya apa enggak. Sekarang silakan dilihat pada share screen di atas. Satu kapal saja sebagai contoh untuk membaca dan mengartikannya seperti apa. Nah, segini kelihatan Pak? Apa kurang besar? Besarin dikit, Bapak. Kurang besar lagi. Ini ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke ya. Jadi ini Pak, yang ada di list 5 part 3, isinya ya seperti ini nanti. Ini contoh 1 lembar saja. Ingat, batasannya untuk mencari stasiun yang kita kehendaki, batasannya ada di pojok kanan atas. Nah ini, 880 sampai Alfa Alfa Romeo. Jadi halaman ini dimulai dengan angka 880, nanti berakhir Alfa Alfa Romeo. Kalau yang kita cari nggak ada di batasan ini, silakan cari di halaman lain, halaman berikutnya. Ini untuk mempermudahkan pencarian. Karena nanti saat ujian kita dibatasi, Mbak. Harus cepat, tepat, dan benar. Dikasih waktu paling nggak 1 orang 10 menit untuk dapat mencari data dari list 5, list 7A, dan list 4. Makanya kita harus trik-trik untuk mencari seperti apa. Jadi nanti cari di part 3, batasannya adalah di atas kanan atau atas kiri. Sama. Oke, sekarang coba perhatikan salah satu kapal yang ada, namanya nah ini, Alpha BDV. Bisa kelihatan, Pak? Yang saya kursor. Kelihatan nggak? Tengah-tengah. Kelihatan, Pak. Oke. Call Yang mana itu, sign-nya Pak? apa? Call sign-nya apa, Pak? Jadi satu kapal ini cuma 1 baris, Pak, keterangannya. Ditarik garis lurus sampai Tango Charlie. Tango Charlie Juliet Zulu. Oke, call sign-nya ini ya, kolom 2. Charlie Tango Charlie Juliet Zulu. Zero dulu. MMSI-nya 271.
Bahasa Inggris, Pak. 271 Kalau 00 Saen 00 dan 57. MMSI biasakan bahasa Inggris. Masih belum bisa bahasa Inggris fase pokoknya Two sebisanya. 710000057. Nah, gitu, Pak. Pokoknya sebisanya. Negaranya? Negara mana? Tuh. Turki, Pak. 0 0 Oke, 0 Turki. Terus ini Terus. ada angka 1 menunjukkan apa? Jumlah laptop. Ya, Epic. jumlah laptop yang ada radionya. Ada radionya ya. Ya, EPUB-nya ada nggak? Ada. Ada, Pak, ada. Merek Nggak ada, L1 Pak. dan G2. Kosong. Bukan. Ini yang di atas Kosong. ini sudah kapal lain. Jadi EPUB-nya Oh. untuk kapal ini, Bedevi ini tidak dicantumkan. Bukan berarti Kosong, tidak kosong ada, EPUB. tapi tidak dicantumkan. Oke. Oke, jenis kapalnya Niaga, Pak. ya kapal niaga. Jenis khususnya apa? Charlie Alpha. Berarti kapal niaga Kargo. khususnya Alpha. kargo. Itu, Pak. MMCA, kapal niaga jenis khususnya kargo. Motor. Korespondensinya Motor vessel niaga. Terbatas. nah, CP dulu, Pak. Charlie Papa dulu, korespondensi umum. Sedangkan Charlie Romeo-nya ini diartikan huruf demi huruf. C-nya melayani telepon call, R-nya melayani radio telegram. Jenis dinasnya cukup satu aja yang di sebelah ini. Kalau jenis khususnya ini jenis layanan yang dimiliki oleh kapal. Berarti kapal ini memiliki atau melayani telepon call dan radio telegram. Terus jam Kalau dinasnya radio kontrol. Jam kerja 8 jam 8 jam. Oke. per hari. Band apa? Telegrafinya band apa saja? Yes. Ya ini aja. XYZ. XYZ, X-ray, XYZ. Yankee, Zulu. Band telefoninya band TUV. Ada band satelitnya tidak? Tidak ada. Tidak ada. Baru terakhir kode AAIC-nya apa? Tango Romeo 01. Nah, udah selesai, Pak. Sampai bisa mengartikan itu sudah lulus, selesai, Pak. Tango Bisa Romeo. diterima. Vero. Itu aja, Pak. Gampang kan? Gampang, Pak. Karena udah dijelaskan. Tango Unipro. Jadi tinggal Apa? mengartikan pelan-pelan. Oke, mohon izin. Sekarang saya coba satu persatu ya. Pak Nawir. Ayo, Pak. Bawahnya ini. Bawahnya Abu Devi. A. Boise. Pak Nawir, hidupkan suaranya, Pak. Santai aja, Pak. Jangan takut salah. Sama-sama belajar. Yang mana Loudspeaker-nya itu, Pak? dihidupin, Pak Nawir. Mana Pak Nawir? Takut Pak Nawir. Ya udah yang standby aja dulu. Pak Teddy, mohon izin. Loudspeaker-nya, Pak. Udah itu. Pak Teddy. Ya, Pak. Oh, Oke. say. Alfa Bryukovetsky. Yang saya Yang di kenal. bawahnya ABSD, Pak ya? Ya, Alfa Bravo Sierra. ya. Mana itu? Data dari kapal ini, Pak.
Mulai dari call sign-nya apa dulu? Alfa, Bravo, Romeo, Unipron, Kilo, Lo, Hotel, O, Papa, Eko, Tango, Tera, Kilo. Ya, itu nama kapalnya. Call Ya, sign-nya. Call sign-nya apa call sign-nya? call sign-nya. Ya. Call sign itu di Unipron C, 2A. Mas Rito lagi bermain. Ini Pak, call sign-nya. call Di sign-nya. Unipron, Charlie, Whiskey Kilo. Whiskey Windy, Kilo. Kilo. Ya. Whiskey Kilo. MMSI-nya Two, seven, three, three, two, 7 X next, 000 C00. Oke, negara mana? Romeo Uniform Unipron, Sierra. Sierra Ya. Negara mana itu? Rusia. Rusia. Oke, ada angka 2 itu menunjukkan Wah. apa? Angka 2. Leprap. Ya, live wrap yang ada radionya 2 Iya. unit. Kiri kanan. Terus Leprapnya. EPOB-nya apa saja itu? IP, Bravo, Delta Delta, Echo Echo, Foxtrot Romeo, Golf Gol, 1. Ya, Gol nanti one. Pak, kalau menyebutkan EPOB, disebutkan dulu yang ada. EPOB yang dimiliki Bravo, Delta, Echo, Foxtrot, Golf 1. Bravo frekuensinya 121.5. Delta 156.525. Echo frekuensi 406 MHz. Foxtrot frekuensi 1.6 GHz. Golf berarti SART 9 GHz. Angka 1 berarti dia memiliki masing-masing 1. Gitu, Pak. Tapi nanti tenang aja, hafal sendiri, Pak. Ketemunya juga itu aja nanti. Kalau pertama biasa. Yang penting jangan bingung. Nek bingung ayo dicoan bareng-bareng, Pak. Jenis kapalnya? XX. Ya, kapal apa, Pak? X. Tidak ditentukan. Ya, kapal yang tidak ditentukan jenisnya. Jenisnya Jenis khususnya sama. Triple X. XXX. Ya, tapi jangan dicari, Pak. Sampai cari di Google Triple X nanti keluarnya bagus-bagus, Pak. Wah, Iya, Kak, Pak. nggak jadi belajar sampai nanti. Itu Charlie, Lanjut. Papa, Romeo. Korespondensinya Charlie Papa apa? Charlie, Papa, Romeo. Ya, artinya apa? Charlie Papa dulu apa? Romeo apa? Enggak tahu saya artinya itu apa itu. Iya, nggak apa-apa, nggak PP. tahu. Iya. Ayo, yang tahu siapa? Charlie Papa apa? Korespondensi umum, Pak. Koresponden umum. Ah, itu temannya sudah tahu. Nanti kan kalau nggak tahu terus nanti saya kasih tempe biar nggak tahu terus. Aduh, Oke ya. maka TP tahu Jadi, terus kita kalau begitu. Charlie Papa itu public correspondent, korespondensi umum. Sedangkan huruf R berarti dia melayani radio telegram. Telegram, radio Ya, telegramnya. Tadi Romeo. kan ketemu C dan R. C-nya itu melayani telepon call, R-nya melayani radio telegram. Kalau P-nya? P-nya melayani Paximail. Jarang Paximail. pada P. Yang ada itu paling C, D, R. R. Oke, Melayani. lanjut. Telkom. Jam dinasnya berapa jam? Tidak ditentukan itu, Pak. Ya, jam dinas jaga tidak X. tentu Hotel atau X. AX. Oke, sekarang band-nya, band telegramnya YZ, band teleponnya TUV. Nah,
Nanti ditanya, Tango, Pak, Uniform, ada band satelitnya enggak? apa? Untuk melihat punya satelit apa tidak, Tidak ada huruf S, Pak. ya tidak ada huruf S, tapi di keterangannya ada satelit number. Nah, ini Pak. Walaupun tidak ada huruf S, tapi di sini ada satelit number, berarti dia memiliki satelit band. X. Nah, X ini artinya apa? Kapal lama. Ganti nama. Berarti dia pernah ganti nama Nama. kapal. Nama kapal. Ya, terakhir pertanyaannya, kode AAIC-nya apa? Kolom 10, Pak, kode AAIC. Sierra Uniform Sierra Uniform 04. 04. Nah, tinggal nyebutkan, Pak. Semua yang saya tanyakan, nanti kurang lebihnya pengujinya seperti itu, Pak, dalam hal bertanya saat lesan. Jadi kalau Maaf Pak, bisa bertanya Pak? Ya, silakan. Ditanyakan. Yang di nomor di kolom 4 itu Pak, itu kan EPUB-nya ada B, G2. Berarti itu masing-masing ada 2 ya Pak? Ya. Kalau ada angka 2, contohnya ini Pak. E1 G2. Kalau BE G2 ini sama. Jadi jawabannya masing-masing memiliki 2 unit. EPUB B-nya 2, EPUB E-nya 2, SART-nya 2. Jadi angka 2 itu menentukan unitnya masing-masing. Nah, kalau E1 G2 berarti EPUB-nya E1, SART-nya 2. Mantap, Pak. Berarti kapal apa yang punya itu 2 iPad-nya itu, Pak? Oh, yang atas ini? Iya, Pak. Ya, ini Pak, nama kapalnya. Alpha, Charlie, Oscar, Oscar. Lah, ini kan banyak. Kapal niaga itu, Pak. Ya, kapalnya kapal niaga kargo. Kargo ya? Jepang. Kapal Jepang ini. Jadi dia memiliki EPUB-nya ini. Nah, jenisnya korespondensinya CV. CV itu untuk keperluan sendiri. Jadi dia punya kapal ini tidak melayani umum. Tidak bisa diajak komunikasi umum, Pak. Kalau ada kode CV di korespondensinya ini untuk perwakilan sendiri. Kecuali Charlie Papa di atasnya ini bisa diajak komunikasi. Kecuali emergency minta bantuan nggak apa-apa. Tapi kalau secara rutinitas dia nggak bisa, nggak mau dihubungi. Iya, itu kan berarti kalau yang yang perwakilan sendiri dia nggak pakai ya Pak, apa 2A ini? Jadi kalau dia kodenya di korespondensi ini CV, dia kapal ini diciptakan, dibuat komunikasinya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, Pak. Tanpa call sign berarti dia, Pak? Ya? Enggak, tanpa call sign dia berarti ya, Pak? Oh, call sign-nya ini sebenarnya ya harus, cuma mungkin nggak dicantumkan, Pak. Tapi karena dia untuk kepentingan sendiri, mungkin dia di area terbatas, di areanya dia sendiri di Jepang sana. Jadi dia kapal-kapal kargo, tapi mungkin kargonya ya bahasanya dekat-dekat di wilayah sana. Itu Pak bahasanya. Tapi kalau Charlie Papa di sini, nah kayak ini bawahnya ini kapalnya Amerika. Nah, ini Charlie Papa. Padahal dia kapal pesiar PL, pleasure ship. Tapi jenis khususnya triple X, tidak ditentukan. Oke Pak ya, ada lagi yang tanyakan? Iya, kan ada biasa itu Pak, ada namanya iPad A, iPad B, apa perbedaannya itu Pak? Bedanya frekuensinya Pak, kalau EPUB itu. Oh, EPUB gitu Pak. itu jenis EPUB-nya
frekuensinya beda. EPUB B dan EPUB E itu jauh beda, Pak. Kalau B itu 121.5, kalau EPUB E, EPUB satelit. Jadi dia langsung begitu memancar, yang nerima satelit EPUB, kos pasar sat. Tapi kalau yang B belum satelit, 121.5. Jadi dia Berarti konvensional. iya, berarti gunanya iPad ini untuk memancar ke SAR Pak ya. Nah, nanti gunaannya EPUB, gunaannya SAT, nanti dijelaskan di pelajaran GMDSS. Secara umum, saya memberitahukan aja, nanti saya jelaskan di sini. Saya mengalahi Pak Yoga nanti. Secara umum, Pak ya, bedanya, Iya Pak. kalau EPUB itu memancarkan sinyal mara bahaya, yang isinya adalah posisi dan data kapal di saat mara bahaya. Itu bisa dipancarkan secara manual maupun otomatis. Yang nerima adalah satelit khusus EPUB. Jadi begitu diterima oleh satelit, dia akan langsung dirilai, disebarluaskan ke seluruh stasiun. Nah itu Pak, hebatnya GMDSS. Ya. Jadi dia nggak itu, sampai Pak, kehilangan posisi. Iya, itu kalau iPad itu ada masanya nggak Pak? Masa matinya Ada apa? Masa Pak. kadaluarsanya? EPUB itu ada expired date-nya baterai, Expirednya. ada juga sertifikasinya. Jangan sekali-sekali mencoba atau main-main dengan EPUB. Karena sekali mancar, sinyal Bapak itu diterima seluruh dunia. Jadi tidak boleh dipancarkan sewaktu-waktu. Itu hanya dipancarkan kalau dalam keadaan mara bahaya saja. Kalau mau tes, boleh. Tapi harus tahu caranya. Jangan sampai Bapak mau coba tes, nggak taunya mancar. Iya, Harus membuat berita acara, Pak. Namanya berita acara cancel. Dan itu harus dikirimkan ke SAR terdekat atau stasiun radio pantai terdekat. Tapi kalau SAR bebas, Bapak mau pancarkan, mau dicoba tes, silakan. Karena dia memancarnya hanya lokal. Yang nerima adalah radar transponder kapal terdekat sekitar. Nah, jangkauan radar itu berapa? Ya paling banter 30 mil sudah. Paling bagus, Pak. Tapi kalau EPUB, Bapak akan disebarluaskan informasinya seluruh dunia. Makanya sangat rawan dan sangat riskan. Di situ dua-duanya, baik EPUB dan SAR, itu ada mode tes, uji coba. Tapi tidak diuji cobakan juga tidak apa-apa, karena sudah ada namanya sertifikat pre-test sertifikat. Jadi Bapak begitu beli, masang, itu punya sertifikat nanti. Sertifikat pre-test dan sertifikat expired date untuk masa berlakunya baterai. Ya. Soalnya kalau kalau di tabung Pak, kan biasa kebanyakan yang dipakai kan yang kalau di tabung itu iPad B. Pak, yang banyak itu EPUB E. Samyung itu EPUB E. Tonsat. Kalau yang B itu sudah jarang. Yang E itu biasanya ada tulisannya EPUB S. EPUB satelit. iPad S ya? Ya, EPUB satelit. Di situ pasti ada nama kapal, MMSI, call sign, dan expired date baterai. Jadi nanti tolong diingat Pak, sering dilihat saja, jangan dicoba, dilihat saja expired date baterainya EPUB saya sampai kapan. Kalau sudah waktunya ganti baterai, langsung Pak mintakan ganti baterai. Jangan ditempelin stiker saja. Nah ini kebanyakan kapal-kapal yang males ganti baterai, diberikan stiker aja Pak. Begitu nanti dipergunakan, tidak bisa dipakai. Nanti yang susah, Bapak sendiri.
Saat Iya. kejadian atau kehilangan posisi, nggak bisa mancar EPOP-nya. Padahal seharusnya. Dan satu hal lagi Pak, yang terpenting, EPOP itu kalau berlayar jangan disimpan di almari. Sudah disimpan di almari, dikunci, kuncinya nggak tahu dibawa kemana. Yang bawa kapten sendiri. Nah, kebanyakan EPOP itu lupa Pak. Saat berlayar masih di dalam lemari, padahal harus fungsinya itu di luar Pak. Kalau ada kejadian apa-apa, walaupun nggak sempat dia mancar, tapi dia kena air, otomatis mancar sendiri. Ada namanya hydro release unit yang otomatis bisa lepas dan memancar. Oh, seperti kalau kapal dalam keadaan insiden tenggelam Pak ya, langsung Ya, dia memancar itu, Pak. sendiri ya. Iya, kalau bahasanya itu kan distress. Distress itu Iya, dalam Pak. bahaya. Jadi dia bisa mancar sendiri. Oke, lanjut. Oke, siap-siap Pak. Ya, lanjut. Oke, sekali lagi Pak, silakan dijawab bareng-bareng. Coba dilihat kapal dengan nama, nah ini, Alpha Victor Humboldt. Alpha Victor Humboldt, yang saya kursor. Hookball ya? Ya, Ball. kalau Kosen sekali yang ini bisa Kosen menjawab yang semuanya, ini, Charlie Whiskey, ya, Whiskey. MMSD 211215120. Oke, negara. Apa itu Pak D itu? Nah, D itu Deutschland, Jerman. Deutschland. Kalau Denmark, DNK. Jermani, Pak, Jermani. Oke. Punya Rapo Skoci Eko yang ada radionya enggak? Tidak ada. 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 Oke, lanjut. EPOP-nya. Bravo Eko E2. G1. G2. Satu B sama G1. G2. Gini Pak, saya seragamkan jawabnya biar nggak beda-beda. Yang seperti tertulis dulu. EPOP-nya punya EPOP apa? BE1 G2. Sesuai yang tertulis. Nah, baru kita artikan. EPOP B frekuensi 121.5. EPOP E 406 MHz masing-masing 1. Dan SAR 9 GHz 2 unit. Gitu Pak, cara mengartikan. Jadi sampai nanti kalau ditanya, jawab yang tertulis dulu, baru diartikan. Biar nggak bingung Pak. Yang penting apa yang bisa sampai keluarkan dalam unek-unek biar nggak kosong, itu yang dijawab dulu. BE1 G2 gitu aja dulu. Nanti artinya apa? Baru belakangan. Itu Pak ya. 1 G2. Pak, kopi. Oke, sekarang jenis kapalnya sama. Jenis kapal apa? Golep Government. Government. Nah, artinya apa? Baru diartikan. Kapal dinas. Itu government vessel, kapal pemerintah. Contohnya apa? Bima Suci, Arung Samudra. Terus jenis khususnya EXP, Explorer, penjelajah Pak, antar negara. Kalau kapal kita yang Explorer kan itu Bima Suci, itu Arung Samudra, kapal-kapal punyanya AL itu. Oke, lanjut. Jenis dinas. Korespondensi umum dan melayani radio telegram. Ya, mantap. CP korespondensi umum. C dan R, C-nya melayani telepon call, R-nya melayani radio telegram. Faksmil. Telegram. Mana faksimil nggak ada Pak?
Cuma R aja, C Telegram. dan R. Kalau faksimil itu P, sudah jarang ada P, hampir nggak ada. Siap salah. Jadi Jam CP-nya kerja. ini bukan faksimil. Yang pertama ini korespondensi umum. Yang kedua ini baru C-nya Melayani telepon call, R-nya radio Telegram. Telegram. Oke. Telegram, radio Telegram. Ya, sekarang jam dinasnya. Tidak terbatas. Jam dinas Tidak ditentukan. tidak ditentukan. Oke, Oh, ada tidak band satelitnya ditentukan. tidak? Ada. Ada. Ada huruf S. Juga di sini ada satelit numbernya. Kalau ada SCN di keterangan kolom 11, ini artinya cell call number. Cell call number itu untuk mengirim telek. Kalau sat number untuk komunikasi satelit. Satelit. Jadi kalau komunikasi satelit itu harus tahu satelit numbernya. Kalau Bapak di kapal memiliki Inmarsat, mau berkomunikasi dengan stasiun lain harus tahu satelit numbernya dulu, baru bisa nyambung. Kalau nggak tahu satelit numbernya, sama, Bapak nelpon nggak tahu nomor teleponnya, nggak bisa nyambung. Gitu Pak ya. Oke, Pak. Terakhir, AAIC-nya apa? Delta Papa Zero One. Delta Papa 01. Oke, Delta Papa 01. Oke Pak, saya kira saya jamin bisa dan tinggal menghafalkan. Kalau sudah bisa mengartikan kolom 1 sampai kolom 11, saya yakin wis nanti jawabannya ya seperti itu Pak. Saat ujian wis nggak tolak-toleh lagi, paling nggak bisa. Dan ini Pak, pasti ditanyakan mulai kolom 1 minimal sampai kolom 6. Bisa berurutan, bisa loncat-loncat. Kadang-kadang langsung ditanyakan kapal ini negara mana. Bapak tinggal menghafalkan angka yang di atasnya ini tidak ada judulnya, tapi ada angka yang menunjukkan kolom. Nah ini Pak, angka 1, 2, 2A, 2B. Nah, nanti tinggal mempelajari isi kolomnya itu berisikan apa saja. Tadi sudah saya jelaskan, kolom 1, call sign, kolom 2, kolom 1 nama kapal, 2A call sign, 2B MMSI, 3 negara, 4 instalasi batu. 4 itu instalasi batu, Pak, judul kolomnya. Kolom alkohol Ya. site. Kolom 5-nya jenis kapal, kolom 6-nya korespondensi, kolom 7-nya jam dinas, kolom 8-nya frekuensi pancaran telegrafi, 9-nya frekuensi band teleponi. Kalau kepanjangan band telegrafi dan band teleponi. 10-nya AAIC, 11 keterangan. Sudah Pak menguasai izin boleh itu. bertanya, Pak? Ya, silakan. Pak, misalkan kita mau manggil kapal lain nih, misalkan kapal vessel atau apa, kita standby di satu vessel kan. Terus kita tidak mempunyai buku listnya seperti ini, cuman kita menggunakan sekarang kan ada aplikasi itu Pak di HP, misalnya kayak Marine Traffic atau Ship Ya. Info. Di Ya. situ kan juga tercantum tuh nomor Inmarsat, MSI. Apakah Ya. bisa juga digunakan biar agak lebih simpel, tidak buka buku lagi atau gimana gitu Pak? Bisa, Pak. Tapi sekarang saya tanya, AIS itu jangkauannya berapa nautical mile? Ayo. AIS itu nggak bisa jauh, Pak. AIS itu hanya sejauh VHF receiver. Jadi sampean kalau mau memanggil stasiun lain yang jauh, nggak melihat buku list, nggak bisa, Pak. Oh gitu bedanya Pak ya? Iya, karena ini kan jangkauannya jauh, Pak, internasional. Tidak hanya VHF. Siap. Sampean
di kapal Pak, ngapung-ngapung. Ya jangan sampai ya. Ini saya alami dulu Pak, dicerita biar nggak ngantuk ya. Saya alami dulu Pak fakta ini. Saya kerusakan mesin satu di Laut Pasifik. Di timurnya Davao Pak, mau nyebrang ke Guam. Alunnya Pak, alunnya saja ya, bukan ombaknya ya. Alunnya 4 meter. Ngelek ya. Saya di kapal ada telepon satelit, ada Inmarsat, peralatan lengkap. Inmarsat itu 2, telepon satelit 2. Tapi di saat kapal kena ombak, oleng, elevasi dari satelit itu 5 derajat. Lebih dari 5 derajat, putus-putus Pak. Bahkan tidak connect. Connectionnya hilang. Sharing terus. Itu telepon. Sama, Inmarsat juga seperti itu. Dan yang paling tepat yang digunakan adalah radio SSB. SSB itu Pak, walaupun suaranya krosok-krosok, bikin sakit telinga, tapi dia jangkauannya jauh Pak. Yang penting sampean tahu frekuensinya. Stasiun mana yang mau dihubungi? Frekuensi berapa yang harus saya pergunakan? Saat menghubungi itu jam berapa? Apakah dia on air tidak? Itu adanya di buku list. Terutama yaitu list 4. Saya menghubunginya Davao Radio. Masih jarak kurang lebih 150 nautical mile. Masih bagus Pak suaranya. Menyampaikan berita apa? Ya berita. Kalau saya lagi trouble engine, nanti mohon dipantau. Nanti kalau sampai di tujuan mau dipersiapkan spare part-nya. Tapi ya dalam bahasa Inggris Pak. Makanya harus minimal kalau kapal foreign going internasional, bahasa Inggrisnya belajarnya SMCP, bukan bahasa Inggris yang biasa. Nggak pakai tenses, nggak pakai apa Pak. Yang penting bahasa Inggrisnya itu baku. Jadi di kapal itu sangunya kalau ke luar negeri harus ada buku servis dokumen sama SMCP. Saya pernah Pak nggak bawa peta karena disuruh berangkat ke mana? Oh ke ini Palau Island. Palau Island itu di bawahnya Guam. Petanya tidak punya. Berbekal nekat Pak. SSB itu saya hidupkan nonstop. Pokoknya ada apa-apa saya tinggal pakai SSB. SSB itu semakin sering digunakan, dia semakin bagus. Stabil. Suara matchingnya, komunikasinya stabil. Jadi fungsinya itu Pak. Dan itu wajib ada di atas kapal kalau mau keluar negeri. Buku servis dokumen itu. Saya punya buku servis dokumen tapi mati atau expired date 3 bulan dulu Pak. Di Cina Utara, di Tianjin. Nggak boleh berangkat Pak, suruh beli dulu. You minta buku ini yang terbaru. Kalau belum ada, jangan berangkat. Itu Pak, kalau di luar. Kalau di Indonesia, yang penting ada bukunya ini, walaupun mati, walaupun rusak. Yang penting ada, toleransinya masih tinggi. Tapi kalau di luar, walaupun ada, tapi mati, suruh beli Pak. Apalagi peta. Peta fisik itu kalau sudah tidak update, yang lama, sudah tidak sesuai, suruh ganti Pak, suruh beli dulu, baru diberikan izin berangkat. Itu Pak, fungsinya kita belajar buku servis dokumen. Nanti paling banyak itu keterangan di list 4. Bapak tahu frekuensinya berapa, cara memanggilnya seperti apa, jam kerjanya dia on air atau standby apa tidak di frekuensi ini. Terus saya manggilnya mempergunakan komunikasi apa, suara kah, morse kah,
atau DSC kah atau Inmarsat, itu masing-masing ada keterangannya di buku list 4. Sama dengan keterangan list 5 ini, Pak. Saya mencari di Google, nggak ada, Pak. Jenis EPUB-nya, AAIC-nya. Paling adanya itu hanya data umum si partikular. Makanya diterbitkanlah buku list 5. Nanti sama di list 7A juga begitu, di list yang lain juga sama. Itu untuk memperjelas, mempermudah kita sebagai pelaut. Makanya saat ujian dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dan benar. Nggak salah. Sampai dikasih waktu 10 menit. Nanti caranya seperti apa? Saya kasih tahu, Pak. Nggak saya ajarin, Pak. Saya kasih tahu caranya. Menyelesaikan soal dalam waktu kurang dari 10 menit. Bisa. Yang penting sampean ya itu tadi ikutin aja. Wes kecil, Pak, nggak ada yang susah. Seperti ini tadi. Coba yang nggak ikut. Bisa nggak jawab? Ayo. Saya jamin ya bisa jawab, tapi mengartikannya nggak akan bisa, Pak. Silakan, Pak. Ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke list 7A. List 5 fokusnya ini saja. Sampai bisa menjawab ini dan mengartikan. Lulus, Pak. Selesai. Pak, boleh bertanya, Pak? Silakan. Untuk yang di kolom 8 sama 9 itu ada nggak Pak, kemungkinan kita ditanyain frekuensinya, Pak? Ada, Pak. Itu di radio regulation, RR. Tapi batasannya beda, Pak. Batasan bandnya untuk telegrafi beda. Ini kan tadi saya jelaskan, batasan band frekuensinya. Mana tadi? Nah, ini Pak, kolom 8. Batasan band X 415 sampai 535 kHz. Band Y 1605 sampai 4000 kHz. Band Z, band W, dan band S. Sedangkan untuk yang teleponinya, band T 1605 sampai 4000. Kalau di radio regulation, biasanya alokasi bandnya itu mulai dari low band, high band, medium band, sampai band X dan band Z. Beda lagi, Pak. Jadi jangan bingung dengan batasan. Dan tidak pernah ditanyakan batasan bandnya. Selama ini loh, ujian, nggak pernah ditanyakan. Yang ditanyakan adalah ada band satelitnya tidak. Nah, untuk tahu kapal atau stasiun itu memiliki band satelit adalah huruf S. Juga di kolom 11. Kalau di kolom 11 ada satelit number, berarti dia memiliki band satelit. Seperti tadi yang saya contohkan. Nih, lihat lagi, Pak. Nah, ini yang di bawah ini. Memiliki satelit band semua. Jadi keterangan dari satu kapal, oke. Satu kali lagi, Pak, biar benar-benar paham ya. Coba lihat kapal AA Lesyun. Kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Call sign-nya apa? 5 Hotel Charlie. X-ray Charlie. 5 Hotel X-ray Charlie. MMSI-nya 25933 7000. Flag-nya Norway, Pak. Norway. EPUB-nya EPF-nya E. EPUB 143. E itu 406 MHz. 406. Gampang. Nanti frekuensinya hafal sendiri, Pak. Sementara apa yang ada itu aja diartikan. Jenis kapal Golf
Kapal pemerintah. Tuh. Vessel. Government vessel. Oh ya, government vessel jenisnya CGT. CGT itu kontainer. Kontainer. Ya, kontainer kecil, container. Terus korespondensinya Korespondensi umum, melayani telepon call, radio, telegram. yang mana Pak? Jangan ambil salah. CR. Garis lurus Pak. CR. Ya, CR. Berarti CR itu ya restricted correspondent. Korespondensi terbatas. Pelayanannya nggak ada di sini, kosong. Berarti dia hanya korespondensi aja. Korespondensi Ya, terbatas. kalau nggak ada, jangan diartikan Pak, yang ada aja. Oh iya. Jadi dia nggak memiliki, nggak melayani yang lainnya, cuma CR gitu aja. Oke, punya satelit band nggak? Punya. Ya, Pak. Nah, ini Pak ada huruf S di kolom 8, di 9 ada huruf S. Juga di keterangan nomor 11 ada satelit namanya. Ya, yang terakhir AAIC-nya November Oscar 01. Oke, silakan Pak. Masih ada yang bingung atau belum paham dengan list 5? Kalau tidak ada yang tanya, saya lanjutkan ke list 7A. Tinggal ngapalannya Pak. Ya, Kode-kodenya. nanti sambil dihafalkan yang saya sampaikan tadi Pak, yang sudah saya minta screenshot. Itu aja cukup. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Nanti kalau nggak hafal, tinggal lihat yang tadi saya minta screenshot tadi itu. Judul kolom dan keterangan dari masing-masing kolomnya. Terutama kolom 4, 5, 6. Gampang Pak. List 7A ini tambah gampang lagi. Yang paling susah nanti list 4. Oke, ini list 7A. List 7A tadi judulnya apa, Pak? Ini list 7A. List of call sign and numerical identities. Bukunya warnanya kuning. Ingat, nanti yang dicari pertama saat ujian adalah yang dibuka dan yang dipegang list 7A ini, Pak. Jadi sampean mencari pertama adalah di list 7A. Karena di sini isinya call sign dan nomor identitas. Sampean yang diminta nanti dicari dikasih call sign saja. Sedangkan nama kapalnya nggak tahu, nama stationnya nggak tahu. Mencarinya adalah di list 7A. Kalau dikasih nomor satelit number saja atau MMSI number saja, sama. Mencarinya di list 7A. Tapi untuk mempersingkat waktu, paling nanti yang ditanya adalah call sign ini siapa yang punya? Artinya di list 7A ini. Caranya bagaimana? Pak izin warna apa tadi bukunya, Pak? Warnanya kuning, Pak. Ya. Nggak usah saya sampaikan teorinya mulai dari part 1 sampai part yang lainnya. Cukup yang terpenting adalah part yang ditanyakan saat ujian aja. Nggak ditanyakan ngapain Pak, eman-eman. Eman bibir saya juga, eman waktu sampean selang ngantuk. Oke Pak ya, langsung part 3. Caranya mencari bagaimana. Part 3 itu isinya keterangan dari station. Jadi call sign ini miliknya siapa. Kalau kapal, kapal apa. Kalau stasiun radio pantainya namanya apa. Cukup hanya itu Pak isinya. Makanya dia lebih simpel, lebih singkat. Tapi sama,
isinya juga berisikan simbol-simbol, tabel. Kalau keterangan-keterangan ini hanya mendukung untuk cepat mengerti, cepat hafal. Tapi nggak usah, Pak. Nanti silakan yang terpenting aja. Sampai biar nggak tambah bingung. Waktunya juga. Nah, sama, simbol singkatannya sama. Nah, ini Pak. Oke, ini Pak isinya. Jadi list 7A, part 3, ini bagian yang terpenting. Sama, cara mencarinya adalah batasannya dilihat di kanan atas. Ada nggak call sign yang kita cari di sini? Kalau nggak ada, cari di halaman berikutnya. Ini dimulai dari 2 Alpha Charlie Echo sampai 2 Whiskey Echo Mike. Terus di list 7A part 3 ini terdiri dari 3 grup. Grup 1, grup 2, grup 3. Nanti mencarinya harus benar-benar teliti, Pak. Harus pas. Kalau nggak ada di grup 1, cari di grup 2 atau grup 3. Isinya hanya 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Kolom 1-nya itu call sign, kolom 2-nya nama station, kolom 3-nya jenis station. Kalau sudah ketemu, udah selesai, ditutup Pak bukunya nanti. Butuhnya hanya mencari pemilik dari call sign atau pemilik dari nomor identitas yang kita cari. Call sign-nya aja lah, di korting. Nomor MMSI nggak usah, karena nanti yang ditanyakan saat ujian call sign aja nanti dicari. Sekarang silakan Pak, dilihat pemilik dari call sign. Diperhatikan 2 India 55, 2 ILL. Namanya apa, Pak? Yang saya tandai. Janen. Nah, Janen. Jenis stationnya Foxtrot Victor. Berarti kapal ikan. Udah Pak, gitu Fishing dong. vessel. Ya. Terus coba nggak saya kursor, nggak saya tandai. Silakan dicari 2 Juliet Mike November. Nama kapalnya apa? Aura. Aura. Oke, ini Pak ya. Jenis stationnya kapal apa? Kapal ikan. Kapal ikan. Fishing Fishing vessel. vessel. Oke, sekarang 2 Charlie Oscar Yankee. Gitu, Pak. Gitu, wah cepet ini. Berarti jeli ini. Daya tangkap ya. 2 Sierra 5 Whiskey. 2 SLW. Pleasure ship. Pleasure ship, Pak, kapal wisata. Atau kapal Ayo, pesiar. nama kapalnya apa, Pak? 2 SLW. Nama Merrimack, kapalnya Merrimack, Merrimack, Nah, Merrimack. Merrimack. Oke. Terus oke, tarik. 2 kilo 5 Romeo, 2 KLR. Manin. Mainin, Pak. Menin. Kapal apa? Kapal niaga, Pak. Kapal niaga, Merchant Ship. Oke. 2 Delta Mike Tango. Ocean Mate. Ocean Mate. Oke, Pak. Bisa dan gampang. List 7A hanya seperti itu, Pak. Nanti kalau sudah ketemu, dicatat, baru kita cari di list 5. Data kapal ini apa saja. Jadi bahasanya gini, Pak. Sampai
call sign saja, nggak tahu nama kapalnya. Kalau sudah tahu nama kapalnya, kita cari di list 7A, kita catat Pak nama kapalnya. Jangan sampai salah satu huruf, jangan. Karena nanti pengaruhnya di data list 5, satu huruf salah, yang sampai cari beda kapal. pasti salah. Itu Pak ya. Jadi list 7A sebenarnya selain call sign, dia banyak. Tapi ini nggak diujikan Pak, tenang aja. Yang diujikan paling call sign aja. Nanti kalau takutnya diujikan, tahu MMSI number. Nah ini Pak, MMSI number-nya apa? Sampai disuruh nyari call sign-nya. Kalau MMSI number itu rata-rata FC. FC itu stasiun radio pantai. Jadi yang membedakan stasiun darat dengan stasiun kapal, kodenya adalah FC, Foxtrot Charlie. Foxtrot Charlie itu stasiun radio pantai. Kode dari stasiun radio pantai. Untuk mengetahui itu MMSI kapal atau MMSI radio pantai, bedanya adalah di angka depannya. Kalau diawali 00, itu berarti stasiun radio pantai. Tapi kalau langsung angkanya, itu namanya MID, Maritime Identification Digit. Indonesia itu MID-nya 525. Jadi kalau angka 525 di awalnya, berarti kapal. Tapi kalau stasiun radio pantai, 00. Nah, ini cell call number. Nah, itu cell call numbernya Surabaya Radio 2201. Hanya sebatas pengetahuan, Pak. Nanti tidak ditanyakan. Ini Inmarsat number. Nah, kalau tahu Inmarsat number-nya, nggak tahu pemilik Inmarsat number-nya itu siapa, nyarinya di sini. Tapi kalau sebaliknya, tahu nama kapalnya, nggak tahu Inmarsat number-nya, nyarinya nanti di list 5. Nah, ini singkatan-singkatan. Ini hanya tambahan aja. Oke Pak, list 7A itu hal yang terpenting. Yang terpenting sampean bisa mempergunakannya, terutama call sign ini. Nah, paling gampang list 7A, nggak ruwet. Ingat caranya, batasannya di kanan atas. Ini rumusannya Pak. Jadi nanti kalau dicari di bukunya saat praktek, cari di pojok kanan atas atau kiri atas. Kalau nggak ada di sini, yang kita cari di halaman berikutnya, halaman lain. Bukunya sama Pak tebalnya, 10 cm kurang lebih. Yang paling tebal adalah list 4. List 4 itu 3 kali sekarang. 3 kali 10 cm. Jadi ada 3 versi. Karena yang terbaru list 4 6 bahasa. Kalau list 5 dan list 7 3 bahasa. Bahasanya PIS, Prancis, Inggris, Spanyol. Sudah jelas list 7A? Nggak ada yang susah ya? Jelas Pak. Oke. Kalau sudah jelas, nanti silakan dipelajarin list 5, dibaca lagi list 7A. Besok kita lanjut langsung list 4. Sekarang saya cukupkan sampai di sini dulu Pak ya. Siap, final. Apa masih lanjut Pak? Pak.
Sudah cukup ya? Jam malam, Pak. Oke, Cukup udah Pak, malam. karena di sini udah jam Ya. 6. Iya. Ya, saya mau pulang Ya, juga Pak. ini, Pak. Mau Saya. Iya. berangkat. Oke. Hati-hati di jalan, Bapak. Oke, Iya. makasih ya. Besok Yuk, kita sama-sama.